Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dalam pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Kingdom Monera. Ini adalah materi pembelajaran biologi kelas 10, ya. Kingdom Monera adalah salah satu kelompok makhluk hidup yang anggotanya adalah organisme-organisme prokariotik. Dalam klasifikasi 5 kingdom, satu-satunya kingdom yang memiliki anggota organisme prokariotik hanya kingdom Monera, sedangkan 4 kingdom yang lain memiliki anggota organisme-organisme eukariotik. Apa yang dimaksud dengan prokariotik? Prokariotik artinya organisme tersebut sel-selnya tidak memiliki membran inti sel. Artinya substansi genetiknya tidak terlindung oleh membran. Perhatikan, ini adalah gambar sebuah sel prokariotik. Di situ tampak bahwa materi genetik dalam hal ini adalah kromosom tidak terbungkus oleh membran atau telanjang. Anggota kingdom Monera terdiri atas kelompok bakteri dan cyanobactery. Dari kelompok bakteri ada bakteri Eubacteria atau bakteri yang sesungguhnya dan Archaebacteria atau bakteri purba. Sehingga biasanya dalam penyebutannya kingdom Monera sering disebut dengan kelompok bakteri saja. Berikut ini adalah ciri-ciri kingdom Monera. Ciri yang pertama adalah seluruh organisme dalam kelompok ini bersifat uniseluler atau tubuhnya terdiri hanya atas satu sel. Ini adalah contoh makhluk hidup organisme anggota kingdom Monera. Ini uniseluler, anak-anak, artinya sebuah sel itu adalah suatu individu organisme. Ini juga satu individu organisme hanya terdiri atas satu sel. Selanjutnya ciri yang kedua, ini merupakan ciri utama ya dari kelompok Monera atau bakteri adalah prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel atau membran nukleus. Sekali lagi ini ditayangkan tentang gambar sebuah sel bakteri di mana di situ materi genetik dalam hal ini DNA atau ADN asam deoksiribonukleat telanjang dalam bentuk benang-benang DNA, tidak diselubungi oleh membran inti sel. Ciri yang ketiga adalah memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun oleh senyawa utama berupa peptidoglikan. Ini merupakan senyawa utama penyusun dinding sel bakteri, selain ada senyawa-senyawa lain yaitu dari kelompok karbohidrat, protein maupun lemak. Nah, berdasarkan struktur dinding selnya, bakteri dikelompokkan menjadi dua macam kelompok bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah kelompok bakteri yang dinding selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Sebaliknya, bakteri gram negatif adalah kelompok bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Dalam pengamatan dengan menggunakan pewarnaan gram itu salah satu teknik mewarnai bakteri, maka bakteri gram positif akan menunjukkan warna ungu atau biru keunguan. Sedangkan bakteri gram negatif akan menunjukkan warna merah. Ini adalah gambar struktur dinding sel bakteri gram positif. Di situ ditunjukkan lapisan peptidoglikannya tebal, sedangkan yang bagian bawah, gambar bawah adalah gambar struktur dinding sel bakteri gram negatif. Di situ ditunjukkan peptidoglikannya hanya tipis, lebih banyak lapisan lemaknya.
ya, itu bakteri gram positif dan gram negatif. Ciri kelompok Monera berikutnya adalah memiliki ukuran yang mikroskopis. Jadi pada umumnya kelompok Monera atau bakteri itu memiliki diameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Meskipun ada beberapa jenis bakteri khusus yang memiliki diameter hampir 0,5 mm. Contoh bakteri berukuran besar itu adalah misalnya Tio margarita, kemudian Epulopicium vicelsoni. Ini ukurannya kurang lebih setengah milimeter dan 0,775 milimeter. Ini perhatikan, ini contoh perbandingan ukuran Epulopicium vicelsoni dengan Paramecium dan E. coli. Ini sesama bakterinya E. coli ya. Jauh lebih besar dibanding ukuran E. coli. Demikian juga ini gambar bakteri Tio margarita yang juga memiliki ukuran raksasa dibanding bakteri pada umumnya. Kemudian ciri yang lain, bentuk bakteri itu bervariasi. Bisa memiliki bentuk basil atau batang, kokus atau bulat, dan spirillum atau spiral. Selain itu ada juga bentuk-bentuk bakteri yang perpaduan, misalnya Coccobacil itu perpaduan bentuk antara bulat dan basil. Dan ada Vibrio, ini serupa dengan spirillum tapi lebih pendek ya, sehingga hanya berbentuk seperti tanda koma. Berikut ini adalah contoh-contoh bakteri, misalnya ini Bacillus subtilis, ini contoh bakteri yang berbentuk batang. Berikutnya ini gambar bakteri yang berbentuk kokus atau bulat. Kemudian Rhodospirillum rubrum, ini salah satu bakteri yang mampu berfotosintesis, anak-anak, dia punya pigmen warna hijau. Ini contoh bakteri yang memiliki bentuk spiral. Kemudian ada lagi Coxiella burnetii, ini memiliki bentuk Coccobacil, perpaduan peralihan antara kokus dengan basil ya. Dan Vibrio cholera, ini bakteri penyebab penyakit kolera, memiliki bentuk vibrio atau bentuk seperti tanda koma. Selanjutnya ciri yang keenam dari kelompok Monera adalah mereka hidup dalam bentuk sel tunggal maupun membentuk agregat atau kumpulan. Jadi mereka itu memang uniseluler, tapi terkadang cenderung hidup sendiri atau dalam sel tunggal, namun ada juga yang cenderung hidup berkelompok dalam bentuk agregat atau kumpulan. Bakteri bentuk Vibrio dan Spirillum itu umumnya merupakan sel tunggal. Dia hidupnya sendiri-sendiri, sedangkan bakteri yang berbentuk basil dan kokus ada yang berupa sel tunggal, namun ada juga yang berupa agregat. Nah, bentuk agregat ini apakah bentuk dia sel tunggal atau agregat dua-dua atau agregat rantai, itu nanti menjadi ciri khas dari suatu spesies Monera. Jadi bisa dikenali bentuk khasnya ketika dia beragregat itu merupakan ciri khas suatu spesies kelompok Monera atau bakteri. Berikut ini adalah macam-macam bentuk agregat bakteri yang berbentuk kokus. Yang pertama adalah monokokus. Ini bakteri berbentuk bulat dan hidup sendirian atau dalam tersusun tunggal. Contohnya adalah Chlamydia trachomatis, penyebab penyakit trakom ya. Chlamydia pneumonia, ini penyebab penyakit gangguan pada paru-paru. Kemudian ada Streptococcus, bakteri yang berbentuk bulat dan bergandengan membentuk rantai. Contohnya Streptococcus mutans dan Streptococcus pyogenes. Ada lagi agregat namanya Tetracoccus. Ini bakteri berbentuk bulat berkelompok 4-4. Tetra itu artinya 4. Contohnya Micrococcus tetragenus dan Pediococcus cerevisiae. Ada lagi agregat Diplococcus, di artinya 2. Jadi ini bakteri kokus yang bergandengan 2-2. Ini jangan tertipu dengan namanya ya, namanya Streptococcus pneumonia. Ini bakteri penyebab gangguan pada paru-paru juga. Namanya Streptococcus tapi struktur agregatnya adalah Diplococcus. Selanjutnya ada agregat Staphylococcus. Ini bakteri berbentuk bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Contohnya Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis. Ini penyebab gangguan pada kulit. Selanjutnya struktur agregat
Yang terakhir pada bentuk kokus adalah Sarkina. Ini bakteri berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan kubus. Contohnya Sarkina lutea dan Thiosarkina rosea. Ini contoh gambarnya anak-anak. Ini Chlamydia trachomatis. Ini memiliki agregat monokokus ya. Dia hanya soliter satu-satu dalam membentuk agregatnya. Kemudian Streptococcus pneumonia, ini Diplococcus ya, bergandengan dua-dua. Kemudian ada Micrococcus luteus dan Micrococcus tetragenus memiliki agregat berbentuk tetrat. Kemudian Streptococcus mutans, ini agregatnya sesuai namanya berbentuk Streptococcus atau rantai. Kemudian Staphylococcus aureus ini berbentuk seperti gerombolan anggur. Ada juga Staphylococcus epidermis. Nah, ini malah mirip ya karena pewarnaannya menggunakan pewarna biru. Kemudian ini agregat bakteri yang berbentuk kubus, contohnya adalah Sarkina lutea. Bagaimana dengan bakteri yang berbentuk basil, gitu ya? Ada agregat monobasil, ini bakteri berbentuk batang tunggal. Contohnya Salmonella typhi. Ini penyebab penyakit tipus ya, tifus. Kemudian ada Escherichia coli. Ini hidup di saluran pencernaan manusia. Kemudian ada Diplobasil, bakteri bentuk basil bergandengan dua-dua. Contohnya Moraxella lacunata. Kemudian yang ketiga ada agregat Streptobasil, bakteri yang berbentuk batang bergandengan membentuk rantai. Contohnya Streptobacillus moniliformis. Ini contohnya bakteri yang monobasil ya, Escherichia coli, ini hidup di saluran pencernaan manusia. Kemudian ada Moraxella lacunata, ini contoh bakteri bentuk basil yang bergandengan dua-dua. Kemudian ada Streptococcus moniliformis, berbentuk rantai berbentuk batang. Kemudian selanjutnya ciri yang ketujuh adalah ciri Kingdom Monera, habitatnya bervariasi. Bakteri cenderung subur pada lingkungan yang lembab dan basah dan pada suhu sekitar 25 sampai 37 derajat Celcius. Namun beberapa bakteri mampu hidup pada lingkungan dengan kondisi yang sangat ekstrim. Misalnya terlalu asam atau basah, panas, dingin, asin, manis, ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Ciri ke-8, beberapa bakteri hidup secara autotrof, namun ada juga sebagian besar yang merupakan organisme heterotrof. Jadi pada umumnya memang bakteri bersifat heterotrof, namun ada beberapa kelompok bakteri yang bersifat autotrof atau mampu menghasilkan makanan sendiri, baik itu melalui proses fotosintetik maupun melalui proses kemosintesis. Oke. Jadi ini bakteri heterotrof ini adalah kelompok bakteri yang mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari makhluk hidup lain. Ini baik makhluk hidup lain yang sudah mati atau yang masih hidup. Jadi bakteri heterotrof ada yang bersifat saproba atau berperan sebagai pengurai, ada yang bersifat parasit, ada yang terlibat dalam simbiosis mutualisme. Sedangkan bakteri autotrof adalah kelompok bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, kelompok bakteri autotrof ini ada yang bersifat fotoautotrof, artinya dia memanfaatkan energi cahaya untuk membuat makanan. Ada juga yang bersifat kemoautotrof, ini memanfaatkan energi kimia untuk membuat makanan. Kita bahas satu persatu dari bakteri heterotrof yang merupakan saproba atau pengurai. Contoh yang pertama adalah Escherichia coli, ini pengurai sisa makanan di usus besar. Kemudian ada sel vibrio dan sel fascicula, ini pengurai selulosa di tanah. Ini membantu membentuk kompos ya. Kemudian Clostridium botulinum, ini saproba pada makanan yang basi atau makanan kaleng yang menghasilkan racun. Ya, racunnya botulini dan itu mematikan anak-anak banyak ditemukan pada makanan kaleng yang sudah kedaluarsa. Kemudian ada Aerobacter aerogenes, saproba di dalam usus besar vertebrata. Kemudian yang berikutnya ada Lactobacillus casei, bisa digunakan dalam pembuatan
keju. Beberapa bakteri saproba memang dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan produk-produk tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Itu nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Bakteri heterotrof yang kedua adalah kelompok parasit. Ini adalah bakteri yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Pada umumnya bersifat patogen. Patogen itu artinya menyebabkan penyakit. Beberapa bakteri patogen bersifat oportunis, artinya bisa menimbulkan penyakit ketika sistem pertahanan sel inang melemah. Contohnya adalah Mycobacterium lepra, ini penyebab penyakit lepra, kemudian Corynebacterium diphtheria, ini penyebab penyakit difteri. Tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri nanti kita bahas di pokok bahasan berikutnya. Selanjutnya, kelompok bakteri heterotrof yang ketiga adalah bakteri yang hidup secara simbiosis mutualisme. Jadi ini bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain, tapi juga memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum. Ini hidup pada akar kacang-kacangan atau kelompok Leguminosaceae yang membantu dalam pengikatan nitrogen oleh akar tanaman. Kemudian ada Escherichia coli, ini hidup di usus besar manusia. Dia menguntungkan bagi manusia karena membantu penguraian sisa pencernaan dan produksi vitamin K, sedangkan dia diuntungkan karena mendapatkan media dan bahan makanan. Kemudian bakteri kelompok yang kedua yaitu bakteri autotrof. Nah, yang pertama adalah kelompok fotoautotrof, ini bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan energi cahaya. Dalam rangka melakukan fotosintesis, maka bakteri ini memiliki pigmen-pigmen fotosintetik. Ini pigmen, ada nama-nama khusus pigmen fotosintetik pada bakteri. Ada bakterioklorofil, ini yang memberi warna hijau, bakteriorhodopsin memberi warna merah, karotin memberi warna oranye, dan bakteriopurpurin. Contohnya adalah Rhodopseudomonas, Rhodospirillum, Thiocystic Diospirillum, dan Chlorobium. Ini adalah contoh bakteri fotosintetik. Rhodopseudomonas ini pigmennya warna merah ya anak-anak, sedangkan Chlorobium ini memiliki pigmen yang berwarna hijau. Kelompok bakteri autotrof yang kedua adalah bakteri yang melakukan kemoautotrof. Ini bakteri yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan energi kimia. Contohnya Cladotrix, Leptotrix, Thiobacillus thioxidan, Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Bagaimana mereka melakukan kemosintesis secara ringkas dicantumkan di sini. Nitrosomonas dan Nitrosococcus merupakan bakteri nitritasi. Sedangkan Nitrobacter dan Nitrococcus merupakan bakteri nitratasi. Bakteri hidrogen contohnya ada Hydrogenobacter dan Bacillus pantothropus. Kemudian selanjutnya ada bakteri metana, ini dia memecah metana ya anak-anak. Contohnya Metanomonas. Kemudian bakteri belerang ada Beggiatua dan Thiospirillum, dan ada bakteri besi, yaitu contohnya Gallionelia, Theobacillus ferrooxidan, dan Leptotrix. Itu tadi contoh-contoh bakteri yang mampu melakukan kemosintesis. Selanjutnya bagian akhir dari topik ini adalah struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri seperti tadi sudah kita diskusikan di depan, punya materi genetik berupa DNA yang diselubungi membran. Tidak ada membran inti ya. Kemudian di bagian sitoplasma sel ada ribosom, mesosom, plasmid. Plasmid adalah struktur genetik yang terpisah dari kelompok inti. Ya, biasanya membentuk sirkuler atau bulat. Kemudian sitoplasma diselubungi oleh pelindung berupa membran sel. Khusus bakteri, dia punya pelindung tambahan berupa dinding sel dan kapsul. Sebagian besar bakteri dilengkapi oleh alat gerak berupa flagel. Nah, berdasarkan flagelnya, maka bakteri dikelompokkan menjadi kelompok Atrix, kemudian Monotrix, Lovotrix, dan Amphitrix, dan yang terakhir
peritrix. Ini berdasarkan letak dan jumlah flagel. Contoh gambar ini adalah gambar bakteri yang memiliki flagel di seluruh permukaan tubuhnya atau disebut dengan peritrix. Ya anak-anak, demikian tadi diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.